Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Indah Jaya Ningtyas, NIM 2004011111013 dari jurusan Psikologi kelas Psikologi A. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang wawasan Nusantara, di mana bertepatan dengan mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Nurul Sofiah MPD. Apakah di sini sudah ada yang tahu mengenai konsep wawasan Nusantara? Mungkin kita sudah mempelajarinya di bab-bab sebelumnya. Konsep wawasan Nusantara dipandang dari sudut etimologi dan sudut terminologi. Menurut sudut etimologi, wawasan Nusantara adalah apa yang dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang wilayah kepulauan Indonesia menurut Ismail dan Hartati 2020. Sedangkan sudut terminologi mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut buku Kemerisdikti 2016. Adapun menurut Ishak 2016, wawasan Nusantara adalah apapun yang mencakup cara pandang kesatuan wilayah, kepulauan geografis, masyarakat, dan kesatuan politik di Indonesia. Tentunya wawasan Nusantara memiliki fungsi dan tujuan. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara? Kalau belum tahu, yuk simak video ini lebih lanjut. Adapun beberapa fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi yang pertama sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai wawasan pembangunan yang mencakup ekonomi, sosial, politik, kesatuan pertahanan, dan keamanan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara, di mana wawasan Nusantara menjadi kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai kewilayahan, di mana wawasan Nusantara menjadi pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Tujuan dari wawasan Nusantara yang pertama yaitu tujuan nasional yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disampaikan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional. Apakah wawasan Nusantara dapat diimplementasikan? Lalu bagaimana cara mengimplementasikan wawasan Nusantara? Implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan politik. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Presiden. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Implementasi pada kehidupan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Yang ketiga, berorientasi pada sektor pemerintahan
pertanian, dan perindustrian. Adapun implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antar masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional maupun daerah. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara bagi kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga tidak terjadi ancaman dari luar maupun dalam. Dan yang terakhir adalah menjadi TNI yang profesional. Terima kasih, sekian pemaparan video wawasan Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.